Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'an. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khayral kalam kalamullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Iwani wa hibai rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesempatan malam hari ini bisa dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita, kajian Ahad malam Senin, ya, malam Senin malam ini, yang pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Zadul Ma'ad fi Haji Khairil Ibad, tulisan dari Al-Alim Al-Allamah Ibnu Jauziyah, yang beberapa pekan sebelumnya kita sudah membahas berkaitan dengan pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian Allah memilih di antara makhluk-makhluk yang ada itu semata-mata karena memang Allah Subhanahu wa taala punya kehendak dalam rangka untuk memberikan apresiasi baik kepada itu yang namanya malaikat, kepada anak Adam, kepada tempat dan lain sebagainya. Kemarin sebagian sudah kita bahas. Dan terakhir, para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kemarin sudah membahas berkaitan dengan pemilihan Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi. Kemudian kepada anak turun Adam yang dipilihnya adalah, yang terunggul itu adalah anak turunan Ismail. Kemudian ujung-ujungnya yang paling unggul itu adalah Bani Hashim, dan dari Bani Hashim itu muncullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka para jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, wa dhahara asaru hadhil ikhtiyar, maka kejelasan dari pengaruh kenapa Allah memilih itu, baik memilih malaikat, baik memilih manusia, itu kalau dalam rangka nanti akan ada pengaruhnya. Jadi ketika seseorang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semata-mata memang ada pengaruhnya. Pengaruhnya apa? Fi a'malihim, di dalam amal mereka, wa akhlaqihim, di dalam akhlak mereka. Seakan-akan para jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala
Mereka itu telah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu telah diskenariokan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi yang terbaik di antara makhluk-makhluk yang ada. Terbaik di dalam a'malihim, dalam amal-amal mereka, wa akhlaqihim, di dalam akhlak-akhlak mereka, wa tauhidihim, di dalam akidah mereka, tauhid mereka, wa manazilihim fil jannah, dan tentu jika Allah Subhanahu wa taala menaruh mereka-mereka itu pada satu tempat di surga, yaitu tentu surganya akan berbeda dengan orang yang biasa-biasa saja. Ya. Wa maqamatihim fil mauqif, bahkan di dalam tempat di mana mereka berhenti. Fa innahum a'la minan nas ala talla fawqihim, di mana mereka itu nanti ketika di yaumil mizan, di hari kiamat, mereka itu akan a'la minan nas, akan berada tempatnya itu di tempat manusia paling tinggi, ala talla fawqihim, yang itu semua di atas makhluk-makhluk yang lain. Yusrifuna alaihim, mereka juga bisa mengawasi. Yusrifuna alaihim, ya kan ada istilah musrif. Siapa musrifnya? Siapa musrifahnya? Musrif itu yang mengawasi. Siapa yang mengawasi mereka? Ya. Yusrifuna alaihim, jadi mereka itu akan menjadi pengawas. Bibit-bibit unggul itu, benih-benih unggul itu akan menjadi pengawas kepada manusia-manusia yang lain. Wa fi Tirmidzi min hadisi Buraidah bin al-Husayb al-Aslami qala, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi yang bersumber dari Buraidah bin Hasib al-Aslami qala, di mana Buraidah bin Hasib al-Aslami itu pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlul jannati isyruna wa mi'atu saffin. Jadi kelak di akhirat itu, di akhirat kelak, di mana orang ini akan akan pulang imma fil jannah wa imma finnar. Ada kalanya orang itu kepulangan terakhirnya itu adalah surga. Maka surga itu, kata Rasulullah, ahlul jannah isruna wa mi'atu saffin. Penduduk surga itu jumlahnya 120 shaf. Berapa? 120 shaf. Shafnya apa kayak shaf sholat? Wallahu a'lam. Ya. Shafnya apakah bersaf-saf? Wallahu a'lam, tidak dijelaskan di sini. Tapi intinya, kalau kita kemudian petakan, penduduk surga itu akan ada 120 shaf. Isruna wa mi'atu saffin. Samanuna minha min hadhil ummah. Samanun berapa? 80 di antara mereka, para penduduk surga itu adalah dari umat ini, maksudnya umat Muhammad. Jadi dari Nabi Adam, ya, dari Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir Hamin 1 yang lahir sebelum kiamat, yaitu nanti ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Umat-umat sebelumnya atau umat ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disiksa menempati surga itu sebanyak samanuna minha, sebanyak 80 shaf itu adalah penduduk
surga. Wa arba'una min sairil umam, dan yang 40 adalah dari umat-umat yang lain. Ya, jadi walaupun kita ini umat paling bontot, ya, paling pendek umurnya, paling kecil orangnya, paling dekil kulitnya, tapi kita mendominasi surga itu sebanyak kurang lebih 80 sob. 80 sob. Sementara dari Nabi Adam sebelum Nabi Muhammad diutus, ya, itu adalah masuk yang masuk surga itu hanya 40 sob. Ya. Padahal umur sebagaimana dijelaskan pada pekan kemarin, umur nabi-nabi yang terdahulu itu, misalnya Nabi Nuh itu 900 tahunan lebih. Berapa? 900 tahun. Ya, kita aja umat Islam, umat Muhammad ini 90 tahun aja sudah lama. Ya. Tapi kita nanti akan mendominasi surga. Ya. Qala Tirmidzi, hada hadisun hasanun. Berkata Imam Tirmidzi, hadis ini adalah hadis hasan. Walladzi fi sahih min hadis Abi Sa'id Al-Hudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam hadisu ba'sin nar. Sementara ada hadis yang derajatnya sahih, yaitu hadis tentang ba'sin nar, penduduk neraka, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi anni la atma'u an takunu syatra ahlil jannah. Kata Rasulullah, kata Allah dalam hadis qudsinya, walladzi nafsi biyadihi, demi aku yang berada di genggamannya, inni la atma'u, saya sangat berharap, an takunu syatra ahlil jannah, kalian ini akan menjadi penduduk ahli surga itu separuh dari penduduk surga. Ya. Walam yazid ala dzalik, dan hadis ini ya tidak berbicara kecuali ya semacam itu. Ya. Imma ayyuqala, bisa jadi ini dikatakan hadza ashah, ini yang lebih sahih. Wa ma yaqula inna nabiy sallallahu alaihi wasallam qama antakana ummatuhu syatra ahli jannah fa'alamu rabbuhu qala annahum samanuna saffan min mi'ati wa isrina saffan. Sementara ketika kemudian kita cross check, kita bandingkan dengan hadis yang lain, anna nabi sallallahu alaihi wasallam yatma'u antakana ummatuhu syatra ahli jannah, di mana Rasulullah menghendaki umatnya ini menjadi separuh dari penduduk surga, fa'alamuhu rabbuhu, maka kemudian Tuhannya, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada Rasulullah SAW, faqala innahum samanuna saffan, sesungguhnya mereka umatmu itu akan menempati surga itu sebanyak 80 sob min mi'ati wa ishrina soban, dari 120 sob. Ya, jadi kita masih mayoritas dibanding umat-umat sebelumnya. Fala tunafiya bainal hadisaini wallahu a'lam, maka sesungguhnya tidak ada pertentangan ya di dalam dua hadis ini. Artinya para jamaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala memilih kepada hambanya, dan pilihan-pilihan itu sebagaimana tadi disampaikan adalah hak prerogatif Allah ketika Allah memilih. Termasuk kita, hidup itu adalah pilihan. Surga itu pilihan kita, neraka itu pilihan kita. Bahagia di dunia ini pilihan
kita. Ada yang bikin gak bahagia, ada yang bikin sengsara. Jadi sengsara atau menderita, bahagia ataupun senang itu atas kehendak kita, atas pilihan kita kalau di dunia ini. Maka pandai-pandailah kita ini meletakkan perasaan kita, karena senang dan bahagia itu, senang atau susah, bahagia dan gundah gulana itu hanyalah masalah memanage perasaan. Kalau bawaannya apa ya? Bawaannya ngeluh mulu, ya. Bawaannya baper mulu, ya. Ya dia tidak akan bahagia. Kenapa? Tidak menempatkan dirinya pada hal-hal yang positif. Termasuk kalau ingin bahagia di dunia. Bahagia di dunia ini ya pilihan kita. Jadi bagaimana kemudian memaintain perasaan kita ini supaya bahagia. Oh saya ini kan anaknya orang nggak punya. Bapak saya cuman petani. Ya bapak saya ini kan cuman pedagang. Bapak saya bla 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 bla. Ya pantas kalau bapak saya aja lulusannya SD. Pantesan kalau saya tidak bahagia. Tidak begitu. Rasulullah tidak pernah kuliah bahagia. Ya, sahabatnya itu tidak pernah sekolah semuanya bahagia. Jadi mengenai kebahagiaan di dunia ini tergantung kita mau mengarahkan kemana ya perasaan kita itu. Kita akan kemana menempatkan dan meletakkan keinginan kita. Ya kadang-kadang orang itu ya menjadi tidak bahagia karena bukan masalah kebutuhan, tapi masalah keinginan. Apa bedanya kebutuhan dengan keinginan? Keinginan itu tidak terbatas, tapi kalau kebutuhan itu terbatas. Yang penting saya makan hari ini, saya sudah bahagia. Kalau keinginan, wah saya pingin ketika dia mempunyai 5 mobil, maka angan-angannya akan melunjak. Gimana kalau saya punya 10 mobil? Dikasih 10 mobil, bagaimana kalau saya mempunyai gunung emas? Udah dikasih 1 gunung emas, dia akan melunjak lagi. Gimana kalau saya mempunyai tol Trans Jawa? Dikasih tol Trans Jawa, gimana kalau laut? Ya, saya beli itu. Pulau, laut, segala macam dan sebagainya. Itu keinginan dan itu tidak akan pernah selesai. Ya. Jadi orang itu harus qanaah. Qanaah itu apa? Bahasa Jawanya nerimo ing pandung. Menerima pada ketentuan Allah. Walaupun ada yang bangsa ikhtiari, ada yang bangsa bukan ikhtiari. Kalau pilihan itu adalah di area di mana kita kuasai, ya pilih itu. Contoh gini ya, Abi punya santri tapi udah tua dan sekarang udah meninggal. Ya, Allah yarham Hari Mukti. Hari Mukti itu secara usia lebih tua dari saya ya. Jadi kemudian dia total sejarah hijrah. Hijrahnya total. Nah, ketika total dalam hijrahnya, kemudian istrinya tidak mau hijrah, masih dalam dunia glamor. Ya, dia total, kemudian tinggalkan semuanya, nyanyinya ditinggalkan, artisnya ditinggalkan, yang duit juta-jutaan, miliar-miliaran dia tinggalkan, harta-harta gulul, harta-harta haram dia tinggalkan, kemudian dia menapak ya jalan di dalam syariat Allah, menapak jalan di dalam dakwah. Ini gambaran ya, ini gambaran.
Jadi Allah itu ketika memilih seseorang itu memang sudah pada ketentuan dan kadar masing-masing. Ya istrinya udah kan minta dicerai, cerailah. Ya, dia membujang. Terus minta Abi dulu punya santri akhwat yang cakep. Cakep orangnya apa ya, sterak gitu. Gimana Ustadz kalau ini saya nikahin dia? Ya udah saya tanyain dan saya tanyain ke orang tuanya. Ternyata nggak mau. Ternyata nggak mau. Setelah hari mukti nggak mau ya. Qadarullah ya. Hari mukti kemudian dapatlah istri yang di Bogor. Dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak salah anaknya 4 ya. Pernah sekolah dulu di Mafates ini. Ya. Ya akhirnya kemana-mana sama istrinya itu. Sementara yang santrinya Abi tadi dia nikah sama orang Kalimantan bagian pedalaman dan pulang ke sana karena calon suaminya pada waktu itu adalah PNS. Cuman PNS di pedalaman Kalimantan, suku Dayak. Ya itu kalau Allah memilih. Hari mukti tetap Allah tunjukkan pada satu tempat di mana tempat itu dia ya orang yang nggak pernah mati tahu. Jadi artis dia sangat terkenal, jadi dai juga sangat terkenal. Kenapa? Karena itu pilihan Allah. Maka ya bagi para santri baik ikhwan maupun akhwat, ketika Allah itu memberikan kesempatan jangan disia-siakan ya. Jangan disia-siakan. Sudah dijadikan santri baik-baik, udah nggak usah begini nggak usah begitu, macam-macam, yang ngecat lah, yang berebut gebetan lah ya, yang inilah, yang itulah. Ya akhirnya kan dicoret dari pesantren. Ini menjadi aib ya sepanjang hidupnya. Karena dia tidak sabar, tidak qanaah dengan apa yang diputuskan oleh lembaga pendidikan di mana dia belajar. Jadi pilihan-pilihan itu ya para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini memang sudah pilihan Allah. Kita mau milih yang enak apa yang enggak. Jadi hidup itu adalah pilihan. Jadi hidup itu bukan kemudian diskenariokan oleh Allah begini dan begitu, enggak. Ya. Oke, itu ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memilih itu dalam rangka bagaimana kemudian Allah ingin memuliakan dia. Ya, ada misalnya orang yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kegantengan. Kalau ganteng itu contohnya siapa kalau di sini? Pasa misalnya. Ya. Kemudian karena kegantengannya dia sombong. Nih gua katanya, ambil nepuk dada. Nih gua, ambil batuk-batuk gitu ya. Jadi kegantengannya, ketampanannya bukan dijadikan sebagai satu anugerah untuk meningkatkan derajat dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, malah dia sombong. Diberikan kecantikan juga sama. Diberikan kepintaran juga sama. Ya. Maka sesuatu itu harus disyukuri dan tempatkan pada tempatnya. Diberikan suara indah, ya. Diberikan suara merdu, nyanyi pintar, ya. Ketika ada acara dia yang mengisi acara. Syukuri itu dan kerjakan, tapi jangan kemudian membanggakan diri. Nah, yang enggak suaranya
gembret, ya udah nggak usah ikut gitu, ya. Karena itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suaranya enak, disuruh korek misalnya, nggak mau, ya. Kenapa? Nggak ada amplopnya. Ntar saya ke rumah, saya kasih amplop kosong. Ya. Padahal itu kesempatan. Jika dia ingin bagaimana mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada dia. Diberi kepintaran, sama. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesempatan kepada seseorang, maka kesempatan itu jangan disia-siakan. Tidak ada kesempatan itu datang 2 kali. Karena itu pilihan Allah. Oke, paham? Oke, kita lanjut. Wa min tabdilillahi li ummatihi fi ikhtiyarihi laha annahu wahaban minal ilmi wal hilmi ma lam yahibhul ummah siwa. Dan dari keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat ini adalah memilihkan baginya annahu wahaban minal ilmi wal ilmi, diberikan kebijaksanaan dan ilmu. Yang kebijaksanaan dan ilmu ini belum tentu juga diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Walam yahibu li ummati siwa, yang tidak pernah atau belum pernah diberikan kepada umat sebelumnya. Wa fi musnadil Bazzar, sebagaimana di dalam musnad Imam Al-Bazzar wa ghairuhu min hadisin Abi Darda qala, bersumber dari Abi Darda qala sami'tu Abul Qasim. Siapa Abul Qasim itu? Rasulullah. Sami'tu Abul Qasim, karena salah satu anak dari Rasulullah itu namanya Qasim. Saya pernah mendengar Abul Qasim radhiyallahu anhum salawatullah alaihi wasallam yaqul, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berkata li Isa bin Maryam, kepada Isa bin Maryam, inni ba'isun min ba'dika ummatan. Maka Allah mengatakan ke Nabi Musa, ke Nabi Isa, sungguhnya saya akan mengutus min ba'dika, setelah engkau wahai Isa, ummatan, satu umat, in asabahum ma yuhibbuna hamidu wa syakaru, apabila ditimpakan kepada umat itu ya sesuatu yang yuhibbuna, yang mereka senangi, yang mereka cintai, hamidu wa syakaru, mereka membaca alhamdulillah, wa syakaru, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in asabahum ma yakrahuna ihtasabu wa sabaru, apabila ditimpakan kepada dia sesuatu yang mereka benci, ihtasabu, mereka menghitung-hitung dirinya, ya, bersabar dan menghitung-hitung amalnya. Kenapa dikatakan diberikan kayak begini oleh Allah? Wasabaru, dan dia sabar. Wala hilma wala ilma, yang mereka umat-umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak berikan ilma, tidak diberikan kebijaksanaan, wala ilma, dan juga tidak diberikan ilmu. Qala ya Rabb, ya, kemudian Nabi Isa mengatakan, ya Rabb, kaifa hadza wa ma hilmu wa ma ilma, kenapa engkau tidak memberikan kepada umatku kebijaksanaan dan ilmu? Qala a'tihim min hilmi wa ilmi,
Saya akan memberikan kebijaksanaan itu dan ilmu itu hanya kepada umat Muhammad. Jadi umat sebelumnya itu tidak diberikan al-hilm. Al-hilm itu wasi'us sadri, dadanya luas, ya, tidak kemurungsung. Sesuatu itu dipikirkan dan dirasakan. Itulah umat Muhammad. Pilihan-pilihan itu para jam dirahmati Allah Subhanahu wa taala tidak diberikan kepada umat-umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika umat Muhammad yang hari ini samping diberikan ilmu pengetahuan yang luas, yang sudah di dadanya itu sudah diintrodusir dengan al-hilmu wal ilmu, ya, ketika kemudian mengambil keputusan-keputusan itu tidak bernalar, maka sesungguhnya dia sangat celaka dan dia ingin menyengsarakan dirinya di dalam hidup dan kehidupannya. Sudah dikasih kesempatan, dia tidak mau ambil, ya. Sudah dikasih kesempatan tapi tidak mau diambil. Intinya dia tidak mau derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang tidak mau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala demi memilih sesuatu menurut hawa nafsu dia. Ya. Maka para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal-hal yang semacam ini tentu harus menjadi perhatian kita. Kalian di sini sudah tepat, berada dalam tempat yang tepat, dalam posisi yang tepat, dalam waktu yang tepat, tinggal kepada kalian. Posisi yang tepat, kondisi yang tepat, ya, ini mau dimanfaatkan apa enggak? Mau dimanfaatkan atau tidak? Ketika diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya, karena yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi syarat Allah mengangkat derajat seseorang itu cuma dua. Pertama adalah beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu, beriman, minkum walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Hanya itu. Bukan karena dia anak bangsawan, enggak, bukan karena dia anak Pak Jokowi, enggak. Subhanallah, kalau kita dengarkan dan kita saksikan di media sosial bagaimana pembulian kepada anak presiden hari-hari ini. Kenapa? Ya, karena memang bukan berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan karena anaknya. Maka kalian kalau ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, berimanlah secara benar dan tuntut ilmu setinggi-tingginya. Tuntut ilmu itu bukan berarti kalian harus sekolah ke luar negeri, enggak. Tapi bagaimana ilmu itu dikuasai? Ketika kalian menguasai ilmu pengetahuan ini, dunia sudah ada di dalam genggaman. Ya. Keynote-nya sudah hafal Al-Quran misalnya, kan tinggal buka tafsir. Sudah hafal hadis, tinggal kemudian bagaimana pemahaman-pemahaman di dalam hadis itu dibuka di sarah-sarah hadis. Sudah paham usul fikih, tinggal bagaimana mengaplikasikan di dalam fikih. Sudah menguasai bahasa dunia, bahasa Arab, tinggal bagaimana kemudian mempraktekkan dalam dunia nyata. Itu ilmu. Bahkan itulah yang dinamakan sakofah. Kalau kalian menguasai itu, berarti tinggal selangkah lagi kalian akan dipandang orang yang sukses oleh Allah, karena nanti akan mendapatkan derajat
Ya, derajat yang tinggi. Ya. Derajat yang tinggi di sisi Allah itu bukan karena kemudian dia banyak harta sebagaimana yang tadi disampaikan. Tapi derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mengangkat dia, dan itu tidak datang berulang-ulang. Kesempatan itu tidak datang berulang-ulang. Wallahu a'lam bishawab.